Di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 tertulis demikian, Pak. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki, baik pakaian, baik karir, baik keluarga, ataupun juga kekayaan, bahkan hidup kita pun itu ya kita terima dari Tuhan. Apakah Pak Lo mengaminkan hal ini? Dulu saya orang yang tidak punya. Bekerja sebagai seorang pegawai tata usaha selama 11 tahun tidak naik pangkat dari gaji 20.700 sampai ke 350.000. Ya. Sekarang Tuhan berkati hidup saya menjadi seorang triliuner. Tentu saja itu pasti Tuhan yang berikan. Nggak mungkin seorang yang bekerja selama 11 tahun, jadi pegawai tata usaha, itu pasti kalau sekarang bisa seperti sekarang, itu pasti Tuhan yang berkati hidup saya. Itu karena Tuhanlah yang memberkati hidup saya. Saya ingat seperti hidup saya ini seperti Yusuf ya. Yusuf itu sebelum dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia adalah seorang narapidana. Ya. Ya karena Tuhan yang mengangkat dia, ada satu keajaiban yang luar biasa, seorang napi bisa menjadi Perdana Menteri seperti itu. Jadi semua yang saya miliki itu adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup saya, Pak Yusuf. Nah, lalu sejak kapan Pak Lo Keng Hong mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Pak Lo? Mungkin ketika SD kelas 4. Ikut agama Kristen, pelajaran agama Kristen. Dan kebetulan di situ, bukan kebetulan, saya mendapatkan seorang guru sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Di situ saya bisa kenal Tuhan melalui apa yang dia ajarkan maupun melalui lagu yang diajarkan kepada saya. Saya tertarik ada satu kata inspiring people with music, ya. Inspiring people with music, menginspirasi orang melalui musik. Lagu rohani pertama yang saya kenal itu adalah diajarkan oleh guru saya waktu guru agama Kristen saya ketika 4 SD. Saya masih ingat kata-kata itu ya. Seperti demikian kata-katanya. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku sembahkan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Wah, menarik Pak Lo. Apa yang Pak Lo sampaikan dan pujian yang boleh dinyanyikan itu sungguh menggugah saya pribadi. Nah, saya mau lanjutkan Pak pertanyaan kita. Pak Lo, bagaimana menurut Anda melihat peran dan keterlibatan Tuhan dalam berbagai aspek hidup Anda? Tuhan sangat besar dalam hidup saya. Selain Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada saya, semua yang saya miliki itu adalah pemberian Tuhan bagi saya. Pernahkah kecewa dengan Tuhan? Atau ada pernah rencana meninggalkan Tuhan? Karena saya sejak kecil sudah mengenal Tuhan, mungkin sama sekali tidak ada rencana bagi saya untuk meninggalkan Tuhan. Kecewa mungkin ada, ya. Tapi kekecewaan itu bisa berangsur-angsur hilang. Ya. Pelan-pelan kekecewaan itu bisa berangsur-angsur hilang. Jika Pak Lo tidak mengenal Tuhan, pernahkah terbayangkan akan menjadi seperti apa seorang Lo Keng Hong?
Kalau saya tidak mengenal Tuhan, mungkin saya bisa menjadi seorang yang sangat sombong, orang yang tinggi hati, orang yang egois, dan sulit untuk menghargai orang lain. Nah, Pak, ini yang jarang kita mendengar, Pak. Apakah Pak Lo ada kesulitan di dalam mengatur quality time dengan keluarga? Tentu saja saya sebagai seorang sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur, tentu saja tidak mempunyai kesulitan di dalam mengatur waktu. Karena saya punya waktu luang yang banyak sekali. Karena saya tidak mengerjakan apa-apa. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran, hidupnya jadi benalu buat orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang banyak waktu tetapi banyak uang tetapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha, para eksekutif, ya. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR, tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan uangnya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang, ini jumlahnya sangat banyak, signifikan. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi dia juga banyak waktu, banyak. Siapa dia? Dia adalah sleeping shareholder, dia adalah pemegang saham yang tidur. Ada pepatah mengatakan, time is money, waktu adalah uang. Itu pepatah yang keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi, tapi waktu kita yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Alangkah berbahagianya seseorang yang kalau dia punya, bukan hanya punya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu luang. Warren Buffett pernah berkata demikian. Dia punya uang 80 miliar dolar. Dia bilang, saya bisa beli rumah di mana saja saya bisa beli. Tapi ada satu hal yang saya tidak bisa beli, yaitu saya tidak bisa membeli waktu. Alangkah berbahagianya seseorang yang bukan hanya bisa punya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Saya tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya. Setiap hari saya 24 jam di rumah bersama dengan istri dan anak saya. Masyarakat sekarang di tengah pandemi ini melakukan WFH, udah 1 tahun WFH, mungkin 10 bulan. Tapi saya sudah WFH itu 25 tahun. Work from home sudah 25 tahun, jadi saya punya waktu banyak dan tidak pernah kesulitan di dalam mengatur waktu saya bersama dengan istri dan anak-anak. Demikian, Pak Isa. Ya, saudara-saudara sekalian, kita boleh belajar ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Lo tadi. Cukup inspiratif. Dan Pak Lo menempatkan keluarga itu begitu penting di dalam hidupnya. Ya, walaupun sudah WFH selama 25 tahun lebih. Kita sudah dengarkan, sejak adanya coronavirus ini, banyak yang WFH, belum sampai setahun terjadi keretakan dalam rumah tangga. Terjadi salah pengertian. Tetapi Pak Lo di dalam kesibukan dia walaupun sebagai sleeping shareholder, tetapi tetap bisa mengutamakan waktu bagi keluarga. Ya, luar biasa. Kemudian apa yang Bapak ajarkan terhadap anak-anak terkait kerohanian, karir, dan juga saham? Saya biasa anak-anak sejak kecil sekali, selalu saya dan istri saya pasti akan setiap minggu pasti pergi beribadah ya, ke gereja. Anak saya ikut di sekolah minggu, saya di tempat dewasa. Sejak kecil, sejak playgroup, saya menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen supaya dia mengenal Tuhan, bisa memiliki karakter Kristus. Ya. Anak saya pun namanya Lukas. Saya beri nama Lukas, artinya dia seorang yang menulis Injil Lukas. Yang kecil saya berikan nama Philip. Philip itu artinya Filipus. Saya ingin anak saya seperti Filipus, maka saya beri nama dia Philip. Di Alkitab ditulis Filipus orang baik,
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Demikian saya sejak kecil dibawa ke gereja, disekolahkan di sekolah Kristen sampai di SMA. Dan mengenai karir, tentu saja setiap orang mempunyai passion yang berbeda. Saya suka dengan investasi, sedangkan anak saya yang pertama itu suka dengan IT. Saya orang yang gaptek, tapi anak saya jago sekali soal IT. Dia mengerti soal data center, networking. Ya. Dan yang kedua, anak saya yang kedua dia baru mungkin 15 Maret nanti di wisuda di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik jurusan otomotif, jurusan mesin ya. Sama-sama alumni seperti Pak Yusak dari Universitas Indonesia juga. Ya. Begitu, Wah, Pak. luar biasa Pak. Bapak jadi seorang orang tua yang cukup berhasil ya untuk memimpin anak-anak ya. Berkat Tuhan, Pak. Ya. Tidak terlibat juga dengan gaya hedonis gitu Pak ya. Oh, tidak. Oke. Anak-anak saya mengikuti gaya hidup saya tetap Ya. hemat dan sederhana, Pak. Like father, like son. Tadi Pak Yusak mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya. Ya. Saya punya contoh kehidupan dari, saya ingat dengan Mike Tyson. Dia dulu orang tidak punya. Iya. Ketika dia menjadi juara dunia tinju, dia mendapatkan penghasilan 400 juta dolar. Ya. Waduh. Kalau kita kalikan 14.000, itu kira-kira 5,6 triliun. Dia kaya raya. Dari orang nggak punya kaya raya. Tapi karena hidupnya berfoya-foya, konsumtif, dan lain-lain, akhirnya uang itu habis. 5,6 triliun itu habis. Jangan pikir kalau kita sudah triliuner terus boleh foya-foya, boleh konsumtif hidupnya. Bukan tua kaya raya lu. Belum tua udah miskin Mike Tyson. Dia punya uang bukan main banyaknya. 400 juta dolar, 5,6 triliun. Akhirnya karena hidup konsumtif, hedonisme, dan lain-lain. Akhirnya dari orang nggak punya, balik menjadi orang yang tidak punya. Pak Lo pernah mengatakan bahwa investasi di pasar modal adalah the best choice untuk menjadi kaya. Nah, dengan kondisi masyarakat di mana banyak orang yang hidupnya sangat terbatas, bahkan masih di bawah UMR, apakah orang-orang ini juga bisa berinvestasi saham untuk meningkatkan taraf hidup mereka? Pasti bisa. Ya, Bisa. karena saya juga dulu kan mulainya dari gaji saya di bank sebagai seorang pegawai tata usaha, gaji saya juga UMR, Pak. Kira-kira bagaimana kiatnya menurut Pak Lo? Ya. Sederhana gitu Pak. Saya bisa menjawab pertanyaan ini karena saya dulu juga kerja sebagai pegawai tata usaha 11 tahun, gajinya juga UMR. Jadi kalau saya bisa, tentu orang lain pun bisa. Ya, tapi jangan terlalu muluk-muluk untuk menjadi seorang Lo Keng Hong ya Pak ya. Paling tidak memperbaiki taraf hidupnya udah jauh lebih baik. Sederhana Pak, saya kasih jalannya Pak, sederhana. Oke, baik. Kalau kita punya uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, kita bisa setiap tahun naikin 1 kali lipat. Setiap tahun naik 1 kali lipat. Jadi tahun pertama uang kita jadi 2 juta. Ya. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta. Tahun kelima jadi 32 juta. Tahun keenam jadi 64 juta. Tahun ketujuh jadi 124 juta ya Pak. 128. 128 juta. Ya. Tahun ke-8 jadi 256 juta. Betul. Tahun ke-9 jadi 512 juta. Ya, 512 juta. Tahun ke-10 jadi 1 miliar 24 juta. 24 juta. Kita punya uang 1 juta, kita pikirkan bagaimana setiap tahun naik 1 kali lipat. Ya, 10 tahun kemudian uang itu jadi 1 miliar, lebih sedikit. Ya. Kemudian kita tambah lagi 10 tahun.
Kalau 1 juta jadi 1 miliar, berarti 1 miliar tambah 0,3 jadi 1 triliun. Jadi uang kita jangan anggap remeh uang 1 juta. Uang 1 juta itu kalau kita bisa setiap tahun bisa naik 1 kali lipat, jadi 2, 4, 8, 16, 32, 20 tahun kemudian, uang yang 1 juta itu bisa jadi 1 triliun. Ya. Uang 1 juta bisa jadi 1 triliun 20 tahun. Tentu bukan sekejap, tapi perlu waktu 20 tahun. Kalau saya dilahirkan miskin, itu bukan salah saya. Ya. Tapi kalau saya mati miskin, itu baru salah saya.